rapat adalah pengurus, sehingga melalui pembagian tugas dalam rapat singkat tadi malam kami sudah membagi tugas, dan yang memimpin rapat dalam laporan dan tanggapan ini diserahkan kepada saya. Saya kira untuk tidak membuang waktu, kami berikan kepada teman-teman untuk membacakan laporan. Saya kira tidak sampai 15 menit, Pak. Sekian, dan kami berikan kesempatan kepada silakan 8. Demi kelancaran dan efektivitasnya waktu, saya harap kita sambil membaca, kita perhatikan laporan yang akan bacakan. Saya selaku ketua umum hanya akan membacakan pendahuluannya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh ketua-ketua sesuai dengan bidang masing-masing. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas perkenan sehingga kita semua dapat dipertemukan di tempat ini dalam suasana sukacita. Walaupun saya tahu bahwa kita kesini juga ada yang memaksakan diri, tetapi semuanya itu adalah kepedulian kita bagi persekutuan kaum Bapa. Tentu juga kita patut bersyukur oleh karena perjalanan PKB GTM dalam perjalanan GTM kini telah mencapai usia yang kelima, yang tepatnya jatuh pada tanggal 1 Juni 2023 kemarin. Dalam perjalanannya, PKB GTM telah ikut memberi warna bagi pelayanan GTM secara utuh, dan tentu kita selalu berharap bahwa kita mampu memberikan daya dorong bagi persekutuan kita GTM dalam mewujudkan visi dan misi Gereja Toraja Mamasa. Bagian B, pelaksanaan program PKB GTM tahun 2021-2023 yang sudah disinggung dalam pendahuluan, yaitu 18 bulan ya. Pelaksanaan program-program PKB GTM dalam periode 2021-2023 telah berjalan kurang lebih 18 bulan sejak pertemuan PKB GTM yang kedua di Klasis Mamasa Kota. Berdasarkan pokok-pokok panggilan dan pokok-pokok program yang dirumuskan melalui pertemuan PKB GTM, kami menyajikan informasi pelaksanaan program sebagai berikut. 1. Umum dan kesekretariatan. A. Umum. Sosialisasi keputusan pertemuan PKB GTM yang kedua dalam semangat untuk memperkuat keutuhan persekutuan dalam tubuh Gereja Toraja Mamasa. Sosialisasi ini dilaksanakan bersamaan dengan sosialisasi keputusan Sidang AM GTM yang ke-20. Sosialisasi ini dimulai tanggal 16 Februari 2022 dan berakhir di bulan April 2022. Garis Bapak. Bidang 1. Poin A, ibadah pengurus. Sejak Februari 2022, pengurus PKB GTM melakukan ibadah rutin pengurus yang dilaksanakan secara bergilir di rumah-rumah pengurus setiap bulan dan terus berlanjut hingga sekarang. Hal ini dilakukan juga sekaligus menjadi wadah koordinasi dalam mengevaluasi program atau kegiatan baik yang telah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan. Dalam ibadah rutin ini juga kami melakukan arisan pengurus yang diundi pada setiap kali selesai ibadah. Ibadah bulanan pengurus ini juga kadang-kadang dihadiri oleh anggota PKB GTM yang bertugas di BPMS GTM atau anggota PKB GTM yang kebetulan mendapat mandat dan tugas dari BPMS GTM. Poin B, ibadah peringatan hari ulang tahun keempat PKB GTM. Ibadah hari ulang tahun keempat PKB GTM pada 1 Juni 2022 dilaksanakan dengan cara mengirim kerangka khotbah seragam klasis dan jemaat, dan terdapat beberapa klasis dan jemaat yang melaksanakannya. Sementara ibadah peringatan dalam lingkup pengurus PKB GTM dilaksanakan bersamaan dengan bakti sosial pembangunan gedung gereja pos ibadah Tok Parana di jemaat Rantai Kamasir klasis Sumarorong pada tanggal 4 Juni 2022. Program bidang 3. Pertama, mendorong klasis dan jemaat dalam pelaksanaan setoran berdasarkan pedoman berbendaharaan PKB GTM. Berdasarkan pedoman berbendaharaan yang diputuskan dalam pertemuan AM 2 PKB GTM, jemaat dan klasis berperan penuh dalam mendukung pendanaan pelayanan pengurus PKB GTM demi mewujudkan
kemandirian. Namun selama kepengurusan, setoran dari jemaat dan klasis terbilang masih perlu menjadi pergumulan. Target penerimaan yang disusun dalam pertemuan AM 2 PKBGTM belum signifikan terrealisasi. Hal ini kiranya menjadi perhatian kita semua dalam pengembangan organisasi dan lembaga PKBGTM dalam rangka arak-arakan bersama menuju visi dan misi GTM, terutama dalam hal kemandirian daya dan dana. Baik, selanjutnya kegiatan komunis. Yang pertama, sidang MPL PGW Sulsel Barat. Pengurus PKBGTM periode 2021-2023 telah 2 kali mengirim utusan sebagai perwakilan unsur kaum bapa dalam memenuhi undangan ke sidang MPL PGW. Kesempatan pertama dilaksanakan dengan mengikuti sidang MPL PGW tahun 2022 yang dilaksanakan di Kendari atas prakarsa Gep Sutra sebagai tuan rumah. Dalam kesempatan ini PKBGTM mengutus Bapak Pendeta Panggalo M. Madika sebagai peserta. Kesempatan kedua adalah saat pelaksanaan sidang MPL PGW yang dilaksanakan di Mangkutana, Luhut Timur dengan GKST sebagai tuan rumah. PKBGTM mengutus Bendahara Immanuel Mesalagi sebagai bagian dari utusan GTM. Keuangan dan perbendaharaan. Yang pertama, posisi keuangan. Saldo awal berdasarkan serah terima dari pengurus 2018-2021 itu kas tunai sebesar 3.974.450, bank 171.460. Total saldo serah terima adalah sebesar 4.145.910. Penerimaan sepanjang Desember 2021 sampai dengan 13 Mei 2023 adalah sebesar 137.734.460. Pengeluaran sepanjang Desember 2021 sampai dengan 13 Mei 2023 adalah sebesar 129.477.994. Saldo akhir per 13 Mei 2023 adalah sebesar 8.256.466. Ini banyak kami mau tanggapi, cuma hanya mau saya klarifikasi masalah penyetoran di dana mandiri khusus kelas sekolah tingkat 2. Di situ hanya yang sempat terkotori dari tempat pertama itu jemaat Tino itu dana mandiri sebetulnya untuk tahun 2022 dan 2023 belum, dan 3 jemaat itu akan menjadi tanggung jawab kami. Oke, jadi saya kira sudah putus Pak. Jadi apakah laporan ini sudah diterima dengan berbagai tadi catatan-catatan kecil supaya kami segera membacakan kesedaran? Terima ya? Oke. Surat keputusan nomor angka Romawi 2004 escape /rt/pkb garing datar GTM angka Romawi 6.2023. Laporan pengurus PKB Gereja Toraja Mamasa tahun 2023 dalam nuansa dan semangat persekutuan di bawah sorotan tema Aku adalah Alfa, Aku adalah yang awal dan yang akhir, dan subtema menguatkan peran kaum bapa sebagai imam dalam mengarahkan keluarga menghadapi pesta demokrasi 2024 yang bermartabat. Rapat tahunan PKB Gereja Toraja Mamasa 2023 setelah menimbang dan seterusnya mengingat tata dasar tata rumah tangga GTM, pedoman pelayanan PKB GTM, memperhatikan keputusan pertemuan AM PKB GTM, saran dan masukan dari BPMS GTM, memutuskan menetapkan pertama, menerima laporan pengurus PKB GTM tahun pertama 2021-2023
Kedua, hasil evaluasi laporan akan digumuli dalam rapat komisi untuk menjadi program yang strategis di masa yang akan datang. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan jika terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Klasis Makassar tanggal 2 Juli 2023 pukul 19:02 menit. Pimpinan rapat Pendeta Pagalo M. Madika, Ketua, dan Manase Patur SP Sekretaris.